Salve fratres, te iterum videre patris allegro, veritas liberabit vos. Today we will talk about Protestan dan prinsip non-serviam dari malaikat yang jatuh. Bagaimana serangan Protestan terhadap Bunda Maria merobek tatanan masyarakat. Sejak kejatuhan Maria, pria dan wanita, laki-laki dan wanita itu telah terkunci dalam kontes kekuasaan. Alih-alih tatanan kerendahan hati dan kasih amal yang diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa memilih kesombongan dan pemberontakan terhadap Tuhan dan satu sama lain. Kesombongan menghasilkan kontes kekuasaan karena kesombongan tidak dapat dipuaskan kecuali dia memperoleh lebih banyak kekuasaan dengan pencapaian kehendaknya sendiri. Ini adalah prinsip non-serviam dari setan. Jadi, selama periode sebelum Kristus, para nabi berseru, "Ya Tuhan, menetapkan seorang pemberi hukum atas mereka, agar orang-orang dapat mengetahui diri mereka hanyalah manusia." Mazmur bab 9 ayat 21. Ketika Tuhan kita datang ke bumi, Dia membuat ciptaan baru. Dia menjadi Adam baru dan Maria sebagai Hawa baru. Alih-alih persaingan kekuasaan dari dosa asal, Maria dan Kristus sama-sama bebas dari noda ini. Alih-alih ketidaktaatan kesombongan Hawa, Maria mengosongkan dirinya dalam kerendahan hati. Exe ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Tidak mau kalah dalam kerendahan hati, Kristus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Filipi bab 2 ayat 7. Dalam penciptaan baru ini, perebutan kekuasaan diubah menjadi perjuangan untuk kerendahan hati. Dan ini adalah kontes Kristiani, di mana semua orang kudus telah bersaing dan memenangkan mahkota di surga. Nah, bagaimana dengan Maria dan otoritas hidup dari Kristus, the living authority of Christ? Kristus yang lahir dari seorang wanita sebagai seorang manusia yang membuat kontes kerendahan hati di dunia untuk mewujudkan kerendahan hati kepada otoritas yang hidup. Tuhan membuat dirinya dikenal tidak hanya sebagai gagasan abstrak atau realitas transendental, sesuatu yang dapat dengan mudah dikosongkan oleh perlombaan kekuasaan dan kesombongan dari semua otoritas sejati, otoritas hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Allah melalui Maria memberitahu agar kita bisa menunduk di bawah otoritas yang hidup. Santo John Henry Newman berbicara tentang kenyataan ini dalam konteks Protestan liberal pada zamannya. The world allows that God is man, the admission cost is little, for God is everywhere, and, as it may say, is everything. But it shrinks from confessing that God is the Son of Mary. It shrinks, for it is at once confronted with a severe fact, which violates and shatters its own unbelieving view of things. The revered doctrine forthwith takes its true shape and receives an historical reality. And the Almighty is introduced into His own word at certain time and in a definite way. Dreams are broken and shadows depart. The divine truth is no longer a poetical expression, or a devotional exaggeration, or a mystical economy, or a mythical representation. Sacrifice and offering the shadows of the law. Thou wouldest not, but the body hast thou lifted to me. Ya, terjemahannya nanti ditampilkannya. Ya, para bidat ini membenci Maria karena melalui dialah Kristus menghadapi pendapat sombong mereka secara pribadi. Karena inkarnasi, Kristus hadir dalam para klerus dan hierarki gereja yang mewariskan tradisi suci yang tidak akan pernah ditaati oleh para bidat. Oleh karena itu, bidat-bidat milenium pertama berusaha untuk menyerang inkarnasi dalam diri Maria untuk menyingkirkan otoritas Kristus yang mendasar dan hidup di dalam gerejanya. Perebutan kekuasaan yang dipimpin oleh bidat selalu dilawan dan dikalahkan oleh perjuangan untuk kerendahan hati yang berakar pada kesalehan terhadap tradisi dan otoritas hidup gereja yang pertama kali dimanifestasikan dalam Kristus dan Maria.
Sayangnya, satu persatu, gereja Assyria Timur, gereja-gereja Ortodoks Oriental, dan gereja-gereja Ortodoks Timur terpisah dari gereja universal karena banyak faktor. Tidak sedikit diantaranya adalah perebutan kekuasaan. Tetapi karena masih memberikan penghormatan kepada Maria, struktur dasar otoritas hidup dalam uskup ini tetap utuh. Ya, mereka kan punya uskup, jadi masih layak disebut gereja, dan struktur dasar otoritasnya masih ada. Kerendahan hati terhadap otoritas manusia dalam Maria membantu mempertahankan hal yang sama terhadap uskup. Ini juga melindungi kemuliaan feminitas bagi wanita mereka yang masih bisa naik ke tanda petik tahta yang benar-benar agung, serta menjadi consecrated virgins. Tapi, seperti yang Newman katakan, when the bad spirits came up again from the realms of darkness and plotted the utter overthrow of Christian faith in the 16th century, then they could find no more Satan expedient for their hateful purpose than that of revealing and blaspheming the prerogatives of Mary. For they knew full well that if they could once get the word to dishonor the mother, the dishonor of the son would follow close. The church and Satan agreed together in this, that son and mother went together, and the experience of 3 centuries has confirmed their testimony. For Catholics who have honored the mother still worship the son, while Protestants who now have ceased to confess the son began then by scoffing the mother. Kata John Henry Newman. Nah, terjemahan ditampilkan. Di sini, Newman dengan tepat melihat hubungan penghinaan Protestan terhadap Maria dengan gerakan liberal modern pada zamannya, yang juga mencakup feminisme dan Marxisme, seperti yang akan kita lihat. Dengan menyingkirkan venerasi Maria dari kehidupan Kristen, orang-orang Protestan mampu memperkenalkan kembali persaingan kekuasaan ke dalam hati setiap keluarga Kristen dan setiap jiwa Kristen. Dengan menyingkirkan Maria sebagai saluran inkarnasi, mereka dapat menyingkirkan otoritas hidup dari gereja dan Kristus yang kemudian akan mengarah langsung kepada penyingkiran sepenuhnya dari otoritas Kristus Raja dari seluruh masyarakat. Nah, di sini terjadi degradasi perempuan oleh Protestan. Protestantisme dengan doktrin dasarnya adalah upaya untuk menguduskan persaingan kekuasaan. Segala sesuatu dalam kehidupan Kristen tunduk pada pertarungan kekuasaan ini, sehingga venerasi perawan Maria dipandang sebagai pertarungan dengan Allah. Kuasa imam sebagai persaingan dengan imamat umum, imamat umat. Otoritas gereja dianggap bersaing dengan pribadi orang percaya. Protestan selalu melihat dalam bentuk persaingannya, baku tinju, baku debat, bersaing terus. Karena kesombongan melihat kekuasaan sebagai sumber martabat, kekuasaan apapun yang tidak setara, dan dengan demikian setiap hierarki pada umumnya dipandang sebagai saingan yang tidak adil. Tidak heran kalau mengapa mereka ajak debat terus, karena dianggap sebagai saingan yang harus dikalahkan. Ya, jawaban Protestan terhadap ketidakadilan yang dirasakan ini adalah revolusi terus-menerus untuk merebut kekuasaan dari tanda petik penindas yang tidak adil. Ya, kenapa mereka mati-matian menentang paus? Karena mereka menganggap paus penindas yang tidak adil. Alih-alih berjuang untuk kerendahan hati dalam hierarki perkawinan, gereja, dan negara, Protestan melihat pemberontakan, kesombongan, pride itu sebagai kebajikan. Tetapi bagi wanita, penghinaan Bunda Allah secara langsung mengarah pada degradasi mereka sebagai wanita. Sama seperti peninggian Maria telah menuntun pada kemuliaan wanita dalam tanda petik tahta yang benar-benar agung, penyingkiran Maria menyebabkan penghapusan kewajiban untuk menghormati wanita. Prestise wanita itu menderita bencana yang tak terhitung oleh penghapusan di bawah Protestantisme dari penghormatan dan venerasi Bunda Allah. Dengan hilangnya kehidupan konventual, kehidupan membiara, wanita kembali ditutup dari status yang diakui dalam kehidupan sosial di luar negara yang sebelumnya diberikan oleh kehidupan religius kepada mereka. Sikap suami terhadap istri secara alami cenderung, begitu otoritas gereja dihapus, cenderung untuk kembali ke cita-cita tentang seorang tuan dan pemilik daripada seorang teman, pendamping, dan pelindung yang penuh kasih.
Bukti yang jelas tentang kemerosotan menyedihkan dari prestise wanita dapat dilihat dalam sastra Inggris abad ke-17 dan ke-18 ketika efek layu Protestantisme pada kehidupan sosial mulai dirasakan secara penuh. Perhatian dan rasa hormat yang satria terhadap wanita tercermin dari kemuliaan Ratu Surga yang tak tertandingi menghilang dari sastra Inggris. Wanita itu sekarang kembali dihargai hanya karena jenis kelaminnya, dan orang yang tidak seperti itu atau telah berhenti seperti itu melakukan ketertarikan seks terlalu sering dijadikan sebagai sasaran lelucon kasar yang begitu menjijikkan bagi pikiran Kristen yang sejati. Ini tulisan John Henry Newman, mantan Protestan Anglikannya. Nah, dengan menyingkirkan Maria dan tradisi, orang-orang Protestan kemudian dapat mengejar nafsu mereka tanpa hukuman. Ini dimanifestasikan di seluruh gerakan Protestan, dari perzinahan publik dan berulang dari perkawinan kedua dari Henry ke-8 dan biarawan Martin Luther menikahi seorang biarawati, menuju kepada pelindung Lutheran Philip dari Hesse yang mengambil 2 istri, dan harem-harem nakal John dari Leiden dan Bernhard Rothman. Luther sendiri memfasilitasi penghancuran keperawanan dan kesucian, sama seperti dia dan para pengikutnya tidak menghormati bunda perawan. Perdagangan biarawati telah menjadi salah satu transaksi gereja utama Partai Reformasi di Jerman, dan sepanjang tahun 1520-an, Wittenberg, Luther menjadi salah satu tempat pertemuan favorit mereka. Libido yang berpuncak pada kaul yang dilanggar kaul selibat yang dilanggar adalah mesin yang menarik kereta reformasi. Itu adalah cara yang unik dan efektif untuk mengorganisir mantan imam yang menentang gereja. Ya, ini tulis dari Michael A. Jones, Degenerate Modernity as Rationalized Sexual Misbehavior, dari Ignatius tahun 993. Ya. Nah, seorang saksi kontemporer berkomentar bahwa nasihat Luther telah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga benar-benar ada lebih banyak kesucian dan kehormatan dalam status perkawinan di Turki daripada di antara Protestan Injili di Jerman. Ini dicatat oleh Hendrik de Nifle, Luther and Lutherdom, Somerset, Ohio, Thoughts Press, 1917. Sudah lama ya buku ini. Kemudian Luther sendiri tidak dapat menemukan dasar untuk melarang poligami pada prinsipnya dan menghapus martabat sakramen perkawinan itu sendiri. Ini dicatat oleh ini tulisan dari Luther. I confess that I cannot forbid a person to marry several wives, for it does not contradict the scripture. If a man wishes to marry more than one wife, he should be asked whether he is satisfied in his conscience that he may do so in accordance with the word of God. Martin Luther, De Wette 2, 459, in Hartmann Grisser, Luther, terbitan tahun 1916. Luther, kendati demikian, beberapa diceritakan bahwa Luther dan beberapa pengikutnya itu mengkhotbahkan poligami, boleh menikah lebih dari satu istri. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Bunda Gereja yang Kudus terhadap pesta pora yang tidak menghormati Bunda Maria dan wanita pada umumnya? Konsili Trente bergemuruh membela perkawinan, keperawanan, dan kesucian yang tidak dapat dipisahkan. Semuanya mencerminkan penghormatan mendasar yang diberikan kepada Bunda Perawan, the Virgin Mary. Jika ada yang mengatakan, ini kutipan dari Konsilia, jika ada yang mengatakan bahwa perkawinan bukanlah salah satu dari 7 sakramen hukum Injili yang dilembagakan oleh Kristus Tuhan, anathema sit. Jika ada yang mengatakan bahwa adalah halal bagi orang Kristen untuk memiliki beberapa istri pada saat yang sama, dan bahwa ini tidak dilarang oleh hukum ilahi manapun, anathema sit. Jika ada yang mengatakan bahwa gereja salah dalam hal dia mengajar dan mengajarkan bahwa sesuai dengan doktrin Injili dan kerasulan, ikatan perkawinan tidak dapat dibubarkan karena persinahan, anathema sit. Jika ada yang mengatakan bahwa para klerus yang dibentuk dalam tabisan suci atau reguler yang telah membuat kaul kesucian yang meriah dapat masuk ke dalam perkawinan,
anathemasin. Jika ada yang mengatakan bahwa status perkawinan lebih unggul dari status keperawanan atau selibat, dan bahwa lebih baik dan lebih bahagia untuk dipersatukan dalam perkawinan daripada tetap dalam keperawanan atau selibat, anathemasin. Ekses pesta pora kaum revolusioner diperiksa dengan cermat oleh dekrit definitif Konsili Trente. Federasi Bunda Perawan dipertahankan dengan kuat, dan dengan itu pula tatanan hierarkis keluarga, gereja, dan masyarakat. Wanita dilindungi dalam agama Katolik sama seperti perawan Maria diberikan kemuliaan suci untuknya. Konsili Trente menjadi benteng bagi gereja untuk menghadapi badai pertumpahan darah dan kekacauan Protestan yang merobek tatanan masyarakat dan merendahkan wanita yang bertentangan dengan kehormatan mereka yang sah. Seperti para skismatis timur, Protestan masih berhasil mempertahankan rasa hormat terhadap Kristus dan kitab suci yang hanya mencegah kesombongan buta mereka untuk sepenuhnya menaklukkan wanita lagi ke dalam perbudakan. Akan tiba saatnya bagi kaum Marxis dan feminis untuk mencapai tujuan ini. Jadi jalur degradasi itu, jalur degradasinya gereja Katolik itu adalah sebagai berikut. Mulai dengan skismatik timur, kemudian turun lagi protestantisme, dan akhirnya marxisme dan feminisme. Begitulah serangan terhadap Bunda Maria adalah memporak-porandakan masyarakat, tatanan masyarakat, hierarki. Protestan itu kan menolak hierarki. Mereka pada umumnya itu hanya dua, menolak otoritas dan memperjuangkan kesetaraan semua orang sama. Dan mereka itu mau menjadi paus masing-masing, haus kekuasaan. Waduh, parah ini.